Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Nah, tadi sempat agak terputus pembicaraan Ustadz tentang cerita tadi Ustadz. Itu silakan bisa dilanjutkan kembali. Iya udah nggak demen deh ceritanya, Selasa besok aja. Ya, cerita tentang apa itu tadi? Mahasiswa ya, yang mau dapat rumah ya. Iya. Kita judulin aja lah. Kita judulin buat Selasa besok. Judulnya Sedekah beli rumah. Oh, okay. gitu. Isi-isinya. Ya. Baik pemirsa, di hadapan kita ini, di depan saya ini ada Ustadz Haji Selamet. Beliau mahasiswa pasca sarjana di Timur Tengah. Beliau lagi liburan. Beliau punya cerita yang bagus sekali tentang kehidupan para syekh di Timur Tengah. Jadi kita minta saja Ustadz Albar ya. Ya, silakan. Ustadz Selamet biar bercerita sedikit. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Mansur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang kehidupan di Suriah, tepatnya tempat saya menimba ilmu di Damaskus. Memang sejak saya datang di Damaskus sampai sekarang, sejak tahun 2001, saya melihat begitu dahsyatnya masyarakat Damaskus dalam kegemarannya bersedekah. Baik ulamanya maupun masyarakatnya. Masyarakatnya dapat kita ambil contoh misalkan di Jami Umawi, di Masjid Umawi, sebuah masjid besar di Damaskus seperti Masjid Istiqlal. Itu setiap Jumat selalu banyak orang yang membagikan sedekah khususnya kepada para pelajar. Ya. Untuk kaitannya dengan tema pada pagi hari ini, saya ada salah satu contoh ulama besar Islam, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang sudah disegani dan diketahui oleh seluruh dunia Islam. Suatu ketika beliau dinobatkan menjadi ulama nomor 1 dunia. Oleh salah satu negara teluk di, kalau nggak salah, Qatar ataupun Dubai. Suatu ketika itu beliau diberikan uang bermiliar-miliar lira, ya. Kalau dikurskan ke Syria yaitu lira. Uang itu saya dengar beliau tidak ambil sepeser pun, beliau sedekahkan untuk para pemuda-pemuda yang belum berkesempatan untuk menikah. Karena kita tahu memang di Timur Tengah itu sangat sulit sekali pemuda untuk menikah karena memang besarnya mahar. Sampai sekarang beliau masih hidup, masih kekar walaupun umurnya sudah mungkin lebih dari 80, tapi Masya Allah beliau masih kuat, diberi kekuatan oleh Allah dan ilmunya berkah. Karya-karyanya bestseller seluruh dunia. Kalau memang beliau ingin kaya, mungkin beliau sudah kaya raya, cuman subhanallah beliau cukup sederhana, tapi subhanallah ilmunya begitu berkah. Iya. Mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa di tanah air, kemarin kan kita juga bercerita-cerita tentang sedekah yang terbaik ya. Nah di sebelah kanannya Ustadz Haji Selamet ini ada Mas Robi. Kemarin beliau dan istrinya menolak untuk kita mintakan testimoninya. Sebab kata beliau, jangan deh Ustadz sedekah saya, biarlah jadi milik saya saja. Ceritanya nggak usah milik orang lain. Saya perlu memberitahu kepada pemirsa, sedekah terang-terangan itu memang bisa positif, bisa negatif. Apa positifnya? Kalau kemudian kita orang ini bisa menjaga dari riya, dari sum'ah, kita cerita ini karena targhiban linnasi fil iqtida, mendorong manusia untuk mengikuti, maka kita punya keuntungan. Apa keuntungannya? Kita menjadi uswatun hasanah. Nah dengan posisi seperti itu saya minta Mas Robi bercerita tentang apa sih yang dia sedekahkan. Ya, jadi silakan Mas Robi Lagianto, mudah-mudahan Allah menjaga tetap keikhlasan dari Mas Robi dalam bersedekah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi. Sebetulnya
Hikmah sedekah tuh saya udah nikmatin sekitar tahun 90-an. Agak deket mic. Nikmatnya sedekah tuh sudah saya nikmati sekitar tahun, saya mulai tahun 90-an. Ya. Waktu itu gaji saya masih 100.000 sebulan, sedangkan transport sekitar 3.000 sehari. Saya waktu itu bingung gitu. Ini saya udah punya keluarga, cuman buat nutupin kayak gini tuh gimana gitu. Berbulan-bulan saya belum dapat jawabannya. Akhirnya saya pernah ngikutin tausiah sedekah gitu kan. Terus saya bisa mungkin 1.000 gitu ya. Pas ada kotak amal 1.000 gitu. Terus nggak lama tuh ya, alhamdulillah banget gitu. Saya dapat tahapan Lipo Bank. Tahapan suatu bank lah. Nilainya 1 juta. Dari uang 1 juta itu, saya waktu itu belum punya kendaraan apa-apa gitu. Dari uang 1 juta itu, saya beli motor. Saya gunain juga buat nambah penghasilan saya. Saya ngojek gitu ya. Saya ngojek dengan masih tetap punya penghasilan tuh 100.000, saya ngojek ya alhamdulillah, karena saya masih kuliah juga. Saya ngojek ongkosnya 2.000, kadang-kadang dikasih 5.000, ya alhamdulillah juga. Terus habis itu ada berturut-turut tuh ada tawaran gitu, tolong Mas Robi ngajarin saya bahasa Inggris. Ya terus-terusan gitu Pak Ustadz. Terus sampai suatu saat ya emang akhirnya lama-kelamaan tuh alhamdulillah rezeki saya tuh bertambah terus gitu. Terus waktu saat saya kebelit utang nih, sekitar setahun-tahun terakhir ini saya kebelit utang. Akhirnya saya belum dapat jawaban sama sekali. Saya udah mulai lupain sedekah yang dulu tuh Pak Ustadz. Saya kebelit utang, terus muncullah yang namanya Ustadz Yusuf Mansur. Sampai muncul gitu. Muncul Ustaz. Muncul ke permukaan gitu. Dari permukaan bumi gitu ya. Emang ular naga loh. Enggak kan berturut-turut tuh ada ustadz-ustadz yang naik gitu ya, kayak Ustadz Agim, terus Agimnya agak turun, terus muncul ustadz-ustadz turun kemana dia gitu. Naik kok. Udah naik lagi ya. Turun aja. Maaf Agim. Iya. Terus kenalin lagi, saya inget lagi masalah sodako. Saya punya usaha air minum. Nah, ya cepetin dikit. Okay. Saya punya usaha air minum. Terus saya mikir saya banyak utang. Ini ada mobil satu-satunya nih, mobil bak. Mobil satu-satunya yang saya punya, yang walaupun masih kebelit utang sekitar 8 juta, saya mau ikhlasin. Tapi dalam hati saya nih, saya masih punya pergolakan. Bener nggak istri saya setuju gitu? Berhari-hari, berminggu-minggu saya tunggu-tunggu. Akhirnya ya mau nggak mau ini harus diceritain ke istri saya. Karena ini uang, harta ini kan harta sama-sama. Saya harus cerita, Ma, kita punya mobil bak, saya mau sedekahin. Saya deg-degan juga dengerin jawaban istri saya gitu kan. Terus alhamdulillah istri saya ngomong, ya silakan gitu. Ya alhamdulillah banget. Istrinya ada di sini ya? Istri Mas Robi mana? Ada? Oh itu, nah ini istrinya Mas Robi itu. Iya, makasih. Alhamdulillah banget. Terus sampai ke Pak Ustadz Yusuf Mansur. Tadi Pak Ustadz Yusuf Mansur kemarin Pak Ustadz Yusuf Mansur bilang masalah harus diumumin ya. Iya. Pas Tabikul Khairoh lah ya, itu Pak Ustadz. Terus saya udah sampai kantor, besoknya pagi itu juga saya masuk kantor. Karena niatan pas Tabikul Khairoh, saya ngelihat ini mobil ada yang kurang. Iya. Bannya gundul gitu ya. Saya cerita ke teman-teman Pak Ustadz. Teman-teman merespon alhamdulillah baik gitu. Ada yang gantiin bannya? Mereka alhamdulillah banget Pak Ustadz. Dalam setengah hari saya bisa ngumpulin alhamdulillah 1,5 juta Pak Ustadz. Subhanallah. Baik.